Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini kita masih pada pembelajaran tematik di tema 8, daerah tempat tinggalku, sub tema 2, keunikan tempat tinggalku. Nah, di sini kita akan belajar tentang pembelajaran 3 dan 4. Yang pertama ada bahasa Indonesia KD 3.9, mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Kedua, PPKN KD 3.3, menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada IPS KD 3.3, mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan, serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat menjelaskan 3 macam kegiatan ekonomi. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan tokoh-tokoh dalam cerita rakyat. Yang ketiga, siswa mampu memberikan pendapat tentang keragaman dalam sebuah kelompok. Keempat, siswa mampu menjelaskan kegiatan ekonomi di daerah tempat tinggal. Kelima, siswa mampu menjelaskan legenda dari 2 daerah yang serupa. Lalu yang terakhir, yang keenam, siswa dapat menjelaskan manfaat keragaman di sekolah. Oke, kita masuk pada pembelajaran ketiga, yaitu muatan IPS KD 3.3 dan 4.3, menjelaskan jenis pekerjaan berdasarkan daerah tempat tinggal. Kegiatan ekonomi terdiri dari atas 3 tahapan. Yang pertama yaitu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi merupakan kegiatan yang menghasilkan barang menggunakan bahan baku yang sudah tersedia. Lalu distribusi merupakan kegiatan penyaluran atau menyalurkan barang dari tempat produksi ke tempat tujuan. Lalu yang terakhir ada konsumsi, merupakan kegiatan yang menggunakan barang tersebut. Nah, berikut ini adalah contoh dari kegiatan ekonomi. Yang pertama, perkebunan jati. Lalu perkebunan jati ini kayunya kita tebang. Nah, di sini yang disebut dengan proses produksi. Lalu kayu-kayu ini kemudian dikirim menggunakan truk. Nah, disinilah yang disebut dengan kegiatan distribusi. Lalu pengolahan kayu jati diubah menjadi kursi, kemudian dijual, dan kursi dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari. Dan yang di sini ini disebut juga dengan kegiatan konsumsi atau memakai. Masih di pembelajaran 3, muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3, mengemukakan pendapat tentang keragaman karakteristik individu. Daerah tempat tinggal kita dihuni oleh beberapa masyarakat yang terdiri atas berbagai macam suku dan agama. Selain itu, masyarakat juga memiliki karakteristik fisik, kegemaran, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Keragaman tersebut perlu kita syukuri dengan cara menghormati dan saling menjaga sikap saat bergaul dengan masyarakat.
Dan itu dia cara mengemukakan pendapat tentang keragaman karakteristik individu. Oke, masih di pembelajaran ketiga. Ya, sekarang kita masuk di muatan bahasa Indonesia KD 3.9 dan 4.9. Menuliskan tokoh dan sifatnya pada teks fiksi. Masih ingatkah kamu dengan tokoh protagonis dan antagonis dalam suatu cerita fiksi? Nah, untuk mengetahuinya, kamu perlu membaca cerita fiksi tersebut secara berulang-ulang dan memahami jalan ceritanya. Selain itu, kamu dapat mengetahuinya dengan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan watak tokoh tersebut. Oke, sekarang kita masuk di pembelajaran keempat, muatan bahasa Indonesia KD 3.9 dan 4.9, menjelaskan karakter tokoh pada teks fiksi. Untuk menjelaskannya, yang cara pertama, yaitu cara untuk memahami sebuah cerita dapat dilakukan dengan membagi cerita menjadi bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir secara cepat. Yang kedua, kita harus mencari kalimat atau kata kunci dari cerita tersebut. Lalu yang ketiga, apabila sudah menemukan kalimat atau kata kunci, maka kita akan lebih mudah menyimpulkan isi dari cerita tersebut. Oke, kita masih di pembelajaran keempat. Kali ini kita di muatan IPS KD 3.3 dan 4.3 menjelaskan jenis-jenis pekerjaan terkait kegiatan ekonomi. Dan berikut ini adalah macam-macam dari kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah produksi. Produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Dan pelaku dalam kegiatan produksi ini disebut juga dengan produsen. Lalu selanjutnya yang kedua, distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau mengantarkan barang dan jasa dari tempat produksi kepada konsumen. Dan pelaku dalam kegiatan distribusi ini dapat disebut juga dengan distributor. Lalu yang terakhir, yang ketiga, kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan menggunakan atau memanfaatkan nilai guna barang atau jasa. Pelaku dalam kegiatan ini, yaitu kegiatan konsumsi, disebut juga dengan konsumen. Oke, kita masih di pembelajaran keempat. Kali ini kita masuk di muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3, menjelaskan keragaman individu di sekolah. Setiap orang memiliki karakteristik individu yang berbeda. Keragaman karakteristik individu ini bisa meliputi keragaman fisik, sifat, agama, dan juga asal daerah. Keragaman karakteristik individu memiliki manfaat, yaitu manfaatnya mempererat rasa tolong-menolong antar teman, serta menambah pengetahuan akan kebudayaan dari daerah lain. Oleh karena itu, kita harus menghormati keragaman karakteristik tersebut. Baik, untuk tugas tematik kalian hari ini yaitu mengerjakan buku tematik 4H halaman 56 nomor 1 sampai dengan nomor 4 kalian kerjakan di buku tulis tematik kalian. Alhamdulillah telah selesai pembelajaran yang dapat Bapak sampaikan. Semoga apa yang dapat Bapak sampaikan dapat diterima dan bisa diterima oleh kalian. Sekian dari materi yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.